Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Febrianti. Pada hari ini saya akan menjadi moderator dari POSI, Podcast Himasi. Dan untuk POSI kali ini itu adalah merupakan POSI yang kedua. Dan di kesempatan kali ini akan mengangkat tema terkait suara dari alumni. Jadi hari ini itu alumni, salah satu dari alumni S1 Akuntansi akan datang dan hadir bersama kita, akan membahas seputar pengalaman baik itu di perkuliahan, organisasi, bahkan sampai setelah kuliah. Dan mungkin langsung saja kita panggil alumni kita hari ini, yaitu kita kedatangan Kak Alpin Yulian. Oke, halo Kak Alpin. Halo, selamat sore. Oke, halo Kak. Jadi Kak Alpin ini merupakan alumni dari S1 Akuntansi yang juga merupakan Bupati Himasi periode 2015 sampai 2016. Oke, Kak Alpin, gimana nih kabarnya kira-kira? Apakah baik? Alhamdulillah sangat baik sekali dan selalu bersyukur ya. Kita selalu diberikan kesehatan. Oke, alhamdulillah ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita mungkin bisa lihat dulu profil dari Kak Alpin. Jadi Kak Alpin ini seperti yang udah disebutkan sebelumnya merupakan Bupati Himasi periode 2015-2016 ya Kak ya. Dan di profilnya ini ada sorotan suka atau berminat traveling, musik, sepak bola, sama futsal. Berarti emang hobi berarti ya? Seorang olahragawan gitu ya? Nggak juga olahragawan, tapi lebih menyalurkan hobi aja di sela-sela kesibukan. Kan. Jadi kalau sibuk penat sama kesibukan kuliah, jadinya healingnya ke olahraga. Iya, ke olahraga. Gitu ya. Harus healing ya Kak ya, berarti kita ya. Dan ini ada pengalaman kerjanya itu udah bekerja bahkan sebelum kuliah ya Kak? Atau sambil kuliah sambil bekerja? Gitu, sebelum kuliah. Oh, jadi sebelum kuliah udah kerja gitu ya? Ceritanya itu saya kerja itu sebelum saya melanjutkan ke perguruan tinggi. Oke. Setelah lulus itu tahun 2011, itu saya kerja di Gramedia sama Unilever. Oke. Oh, berarti ini ya, Kak Alpin ini seorang pekerja keras gitu ya? Harus karena laki-laki harus bekerja keras. Oke, jadi untuk teman-teman, jadi dari Kak Alvin ini tadi barusan kalau seorang laki-laki itu harus bekerja keras gitu ya Kak. Nah, di CV ini kan Kak tertulis kalau Kakak ini Bupati ke-8 Himasi. Nah, mungkin bisa diceritakan tuh awal mula Kakak bisa masuk Himasi itu gimana gitu? Awal mulanya itu ya sama seperti kalian yang sedang menjalani perkuliahan saat ini ya. Saya masuk sebagai anggota di semester 3. Yeah. Terus di pengurusan selanjutnya saya diberikan amanah sebagai Bupati Himasi, dan memang itu banyak support ya dari teman-teman, terutama juga dari alumni senior, bahkan satu angkatan saya, dan juga banyak juga support dari dosen, karena kepengurusan Himasi tidak akan bisa bekerja tanpa ada bantuan dari pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Iya, betul. Gitu. Nah, mungkin suka dukanya Kak di Himasi? Suka dukanya, kalau saya bilang lebih banyak sukanya. Oke, banyak sukanya. Iya, banyak sukanya karena di Himasi itu kalau saya anggap sekarang adalah merupakan rumah bagi saya. Karena Himasilah saya bisa menemukan ataupun juga melatih skill yang saya tidak dapatkan di perkuliahan ya. Jadi misal di dalam organisasi memang banyak hal yang harus kita korbankan. Pertama itu adalah waktu. Iya, betul. Setelah itu kita harus merelakan waktu nongkrong sama teman-teman. Ya. Terus kita harus mengurangi waktu mungkin bersama keluarga karena memang kegiatan yang sangat padat ya pada waktu saya menjabat sebagai Bupati Himasi. Dan juga dukanya itu adalah saya harus bisa memanage waktu. Ya, betul. Yang mana itu adalah kunci utama apabila kita ingin berhasil di kedua bidang, yaitu akademik dan non-akademik. Kalau sukanya banyak, dan memang kebanyakan sukanya itu saya rasakan ketika saya berorganisasi, saya memiliki banyak teman di luar lingkungan. Jadi banyak dari banyak teman di luar lingkungan akuntansi ya. Saya punya banyak relasi, dan saya juga bisa melatih skill saya dalam berinteraksi sama dosen ataupun juga
birokrasi kampus seperti itu. Berarti dari join Himasi itu banyak hal-hal yang didapat ya Kak? Banyak banget. Tapi berarti itu banyak manage waktunya berarti double ya? Triple mungkin. Kuliah, terus organisasi sambil kerja. Sambil kerja. Sebenarnya pada waktu saya memutuskan melanjutkan kuliah itu saya resign dari pekerjaan. Berarti sebentar gitu. Karena memang tidak bisa dibagi ya waktunya. Karena kerja itu saya dulu kerjanya itu full time. Dan sehingga saya harus mengorbankan salah satu itu saya korbankan pekerjaan dan saya menempuh pendidikan dan saya maksimalkan selama 4 tahun 4 bulan saya berkecimpung di dunia perkuliahan. Nah di situ saya memiliki sebuah masukan lah dari teman-teman juga kan, bahwa kalau kuliah jangan hanya kuliah saja, tapi juga harus bisa menimba ilmu yang lain termasuk organisasi. Karena memang sangat bermanfaat nanti ketika kita memasuki dunia pekerjaan. Berarti join organisasi itu bagus gitu ya? Bagus banget. Mungkin kan kakak kemarin waktu jadi bupati itu apa yang membuat motivasi? Yang menjadi motivasi saya ketika saya mencalonkan diri ataupun dicalonkan oleh teman-teman itu adalah saya ingin berkontribusi lebih terhadap Himasi, karena menurut saya Himasi adalah tadi yang saya sebutkan rumah saya gitu ya. Jadi saya bertekad untuk bisa memberikan sesuatu kepada Himasi sebelum saya menjadi alumni, dan itu adalah motivasi terbesar saya sih. Dan kalau dibilang saya bersyukur sekali karena saya merasa saya sudah memberikan hal yang terbaik bagi Himasi di tahun kepengurusan saya. Untuk dari kakak nih, sekarang melihat Himasi saat ini tuh gimana tanggapannya mungkin, atau ada masukan untuk pengurusan yang sekarang gitu? Kalau saya lihat sekarang Himasi jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, dan setiap tahun ada peningkatan ya. Dan memang di setiap tahun itu pasti ada kekurangan. Tapi kalau secara prestasi, karena saya juga sampai saat ini pun masih mengikuti setiap kegiatan walaupun hanya secara virtual. Tapi saya mengagumi teman-teman yang sekarang ini menjadi kepengurusan karena semakin kreatif dan semakin banyak ide yang bisa dikeluarkan gitu ya untuk Himasi, dan ini harus dipertahankan dan harus ditingkatkan lagi. Mungkin harapannya sih ya untuk teman-teman Himasi saat ini, Himasi bisa menjadi Hima terbaik kembali di tahun ini ya, tahun 2022 khususnya, dan khusus kepada teman-teman yang menjadi pengurus saat ini, jangan pantang menyerah, karena apa yang kalian lakukan saat ini itu akan bermanfaat di kemudian hari. Berarti tetap semangat. Harus tetap semangat ya. Mungkin boleh kita flashback lagi setelah lulus kuliah waktu itu Kak? Setelah lulus kuliah, saya kuliah cukup lama sih ya, 4 tahun 4 bulan, dan saya merasa nggak kelamaan juga sih. 4 tahun 4 bulan itu waktu yang standar ya. Lamanya itu di skripsi. Nah, jadi buat adik-adik nih, pelajaran pengalaman pribadi ya, tips and triknya. Jadi ketika kita sudah memasuki semester akhir, kalau bisa siapkan skripsi itu udah dari saat itu gitu. Nah, keteledoran ataupun juga kekurangan saya waktu itu, saya belum fokus kepada skripsi. Jadi sehingga banyak waktu saya yang terbuang. Nah, tapi selagi saya menyusun skripsi, saya mengembangkan soft skills yang lain ya, terutama dalam mempersiapkan ketika nanti saya memasuki dunia kerja. Nah, disitulah hal-hal yang harus kalian manage juga sih. Sebelum kalian lulus kuliah, kalian harus bisa menjadi seseorang yang siap bertempur untuk memasuki dunia kerja.
Waktu itu berarti itu ya Kak, kita harus kalau menghadapi skripsi itu dipersiapkan baik-baik berarti ya. Bener. Biar nggak overtime atau gitu nggak terbuang sia-sia waktu saat itu ya gitu ya. Setelah lulus apa kesibukan Kakak waktu itu? Setelah lulus sebenarnya kesibukan saya tetap masih memantau organisasi ya. Karena kan saya DPO ya waktu itu, dan juga saya masih memiliki rasa tanggung jawab terkait keberlangsungan kepengurusan setelah saya gitu kan. Saya lulus itu di tahun 2017 bulan Desember, tapi saya mencari-cari lowongan pekerjaan itu lewat online. Kan sekarang itu teknologi sudah berkembang sangat pesat ya. Jadi kita manfaatkan teknologi itu untuk mencari pekerjaan sebanyak-banyaknya. Dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari itu saya apply semuanya dicoba. Iya, semuanya saya coba, seluruh perusahaan yang buka lowongan saya masukin, tapi sampai dengan bulan Februari belum ada yang dipanggil. Nah, di situ saya ngerasa apa yang kurang gitu ya. Akhirnya saya perbaiki CV. Bulan Maret saya ngelamar di beberapa perusahaan seperti BTN, terus juga saya melamar di BPJS Tenaga Kerjaan, dan juga saya melamar di Bank Mandiri. Nah, saat itu dipanggil baru 2 nih, BTN sama BPJS. Nah, sehingga saya mengikuti baru dua perusahaan itu yang benar-benar saya fokuskan. Nah, yang lain karena memang saya melihat bonafit atau benefitnya lebih banyak di kedua perusahaan ini, saya fokuskan di sana. Dan akhirnya di bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2018 itu saya fokus di seleksi penerimaan pegawai Bank BTN di level itu Officer Development Program gitu. Berarti nggak terlalu lama ya, bisa dibilang atau dari selesai sampai dapat kerja kan lumayan deket ya gitu ya. Kan waktunya diseleksi gitu. Ya, nggak terlalu lama. Dan istilahnya itu saya memaksimalkan waktu yang sudah terbuang sebelum saya menyelesaikan kuliah. Itu saya maksimalkan agar saya cepat dapat kerja. Itu biar saya menutup kerugian di masa lalu gitu. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan di BTN. Berarti waktu itu lulusnya langsung dapat kerja di BTN. Terus kalau kesibukan sekarang apa? Masih di BTN atau gimana? Kalau kesibukan saat ini saya masih di BTN. Berarti kurang lebih saya sudah di BTN itu hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Dan saat ini posisi saya masih di Assistant Manager. Dan saya ditempatkan di Commercial Credit Risk Division. Jadi saya itu berwenang atau mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait dengan pengelolaan kredit komersial. Berarti ini sekarang lagi izin atau lagi libur gitu? Ini lagi liburan. Jadi liburan ya ke Bengkulu. Benar. Hadir bersama kita ya hari ini. Kan kakak alumni S1 akuntansi, tadi juga udah diceritakan gimana caranya bisa langsung dapat kerja habis lulus gitu kan. Kalau menurut kakak tuh lulusan S1 akuntansi tuh mudah nggak sih dapat pekerjaan gitu? Atau ada juga hal penting atau peran penting dari organisasi, dari Himasi juga dukung nggak? Menurut saya semua faktor itu menentukan. Pertama dari faktor jurusan. Akuntansi merupakan salah satu jurusan yang menurut saya, pandangan saya itu banyak perusahaan ataupun juga instansi yang membutuhkan seorang akuntan gitu ya. Dan itu sangat membuka lebar jalan bagi teman-teman lulusan S1 akuntansi untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus gitu ya, dan sesuai dengan sesuai dengan jurusan. Dan kalau dibilang manfaat dari teman-teman belajar akuntansi itu sebenarnya luas sekali ya, bukan hanya masalah debit or kredit ya, tapi banyak sekali sub-sub atau sektor-sektor keuangan yang sebenarnya secara praktik itu lebih luas dari apa yang kita pelajarin di kampus gitu. Jadi teman-teman jangan jangan hanya bersudut pandang bahwa akuntansi itu hanya mengenai debit kredit,
itu sangat luas sekali sebenarnya cakupannya, dan mungkin kedepannya itu akuntansi bakal menjadi salah satu mata kuliah yang sangat banyak peminatnya gitu. Jadi beruntunglah teman-teman yang saat ini menempuh pendidikan di akuntansi. Gitu. Terus ada nggak pengaruh atau peran dari kakak udah join organisasi gitu, kayak di pekerjaan, di dunia pekerjaan, kayak realisasinya mungkin? Sangat banyak pengaruhnya terutama di organisasi ya. Jadi pada waktu kita masuk ke dunia kerja, itu ilmu organisasi sangat dipakai. Nah, ilmu yang dipakai itu adalah misalnya cara kita berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama sekali adalah mengenai attitude sih. Karena ketika seseorang itu berorganisasi, maka setidaknya dia mempunyai ilmu dalam bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain, terutama attitude itu tadi gitu ya. Dan itu secara tidak sengaja ketika kita berorganisasi itu kita asah sendiri. Dan ketika kita bekerja ataupun kita masuk ke dunia kerja, itu sangat terpakai dan kita bisa membawa diri, bahasanya membawa diri, karena di dunia kerja itu lingkungannya juga semakin kompleks gitu. Berarti organisasi itu ada ya bukti nyatanya berpengaruh juga ya ke kehidupan selanjutnya. Gitu ya. Mungkin ada nggak sih Kak satu hal yang Kakak ingat kalau misalnya kita ngomong himasi gitu, ada hal lucu kah atau sesuatu yang sampai hari ini masih berkesan gitu? Kalau himasi yang sampai dengan saat ini saya masih ingat itu adalah jargon sih. Jargon, Jargon. Karena di setiap kesempatan itu pasti kita dengungkan, pasti kita bacakan dengan semangat ya. Jadi membakar semangat. Membakar semangat kita ya. Bersama kita bisa. Gitu. Mungkin boleh kalau Kakak mau coba gitu kan, udah lama nih nggak mimpin jargon gitu ya. Mungkin boleh. Bareng-bareng coba. Jadi sebelum kita jargon ya, jadi ada satu hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan jargon tersebut, bahwa jargon itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi kalau kita resapi maknanya luar biasa. Dan seperti yang saya laksanakan pada saat ini gitu ya, setiap tahun apabila saya berkesempatan untuk pulang ke Bengkulu, saya selalu mampir ke Gedung K, ke Sekre Himasi, karena bersama kita bisa itu benar-benar melekat di dalam hati saya bahwa kalau kita bersama kita pasti bisa. Maupun kita sudah tidak lagi di akuntansi, kita sudah menjadi alumni, kita tetap memiliki rasa ikatan yang kuat gitu ya, untuk saling membantu. Gitu. Dan mungkin di pekerjaan pun bukan bakal terimplementasi kata-kata itu gitu ya. Bahwa kita bekerja itu satu tim, kita nggak bisa bekerja sendiri, dan itu menjadi satu modal lah untuk teman-teman nanti ketika bekerja, bahwa kita adalah kerja tim, bersama kita bisa. Itu yang selalu saya tanamkan di dalam hati gitu. Mau dicoba atau gimana? Boleh. Ya. Mungkin bisa dipandu. Kakak yang bilang bersama kita bisa, sama-sama aja kali ya. Oke. 1, 2, 3. Himasi bersama kita bisa. Gitu ya. Oke Kak, mungkin udah mau di akhir ini, ada tips and trick mungkin untuk para mahasiswa atau para pendengar kan ini nanti yang di semester 2, 4, dan 6 gitu. Saran sih nggak banyak ya. Jadi sebenarnya ini bukan tips and trick, tapi ini berdasarkan pengalaman. Jadi kalau saran kakak berdasarkan pengalaman yang saya laluin, untuk mahasiswa semester bawah, maksudnya baru semester 2 mungkin kan 4, ataupun sekarang yang sudah semester 6, kalian harus punya satu adalah goals atau tujuan. Ya, tujuan kalian mau kemana gitu kan. Dan setelah kalian sudah menetapkan sebuah goals atau tujuan itu, kalian harus buat timeline. Timeline dalam artian kalian harus membuat tahapan atau step per stepnya untuk mencapai tujuan itu. Dan itu bisa kalian lakukan dari sekarang gitu ya. Ketika kalian semester 2. Mungkin jangka pendeknya adalah ketika kalian masih kuliah, saya ingin mencapai IPK lebih dari 3,5. Bisa. Dan kalian harus buat step-stepnya gitu ya. Kalian harus belajar. Dan ketika kalian organisasi, kalian harus atur waktunya. Itu salah satu bentuk persiapan atau timeline yang harus kalian jalani. Dan ketika kalian sudah di semester akhir,
goals kalian harus meningkat gitu ya. Saya harus lulus dengan predikat cum laude misal seperti itu, dan saya harus bisa lulus cepat, saya bisa dapat pekerjaan yang baik. Dan ketika lulus ya udah buat lagi goalsnya. Jadi setiap manusia itu ketika sudah mencapai sebuah goals harus menciptakan goals yang baru, gitu agar selalu termotivasi. Berarti itu pentingnya menetapkan tujuan. Benar. Harus menetapkan tujuan, karena kalau kita nggak ada tujuan kita nggak bisa terarah. Oke. Mungkin itulah udah mau selesai nih podcast kita hari ini. Mungkin ada pesan-kesan Kak terhadap podcast hari ini? Pesan dan kesannya saya sangat senang ya. Sangat senang ada podcast seperti ini, berarti ada sesuatu hal yang baru yang dilakukan oleh teman-teman Himasi, dan harapannya ya podcast ini bisa terus berjalan dan bisa mengundang alumni-alumni yang lain untuk berbagi cerita ataupun juga sharing mengenai pekerjaan, rutinitas ataupun juga pengalaman-pengalaman mereka sewaktu kuliah gitu ya. Dan itu bisa menjadi salah satu bahan bahan pembelajaran lah bagi teman-teman gitu ya, untuk bisa menetapkan ataupun juga mencontoh kakak-kakak ataupun alumni-alumni yang sudah berhasil. Oke, mungkin itu ya Kak. Terima kasih. Berarti diharapkan kedepannya lebih banyak lagi proker mungkin kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif gitu ya. Benar. Terus oke Kak, mungkin terima kasih atas waktunya. Sama-sama deh. Terima kasih sudah berbagi cerita, udah sharing ke kita, dan udah meluangkan waktunya nih di sela liburan jauh-jauh kan ke Bengkulu, tapi masih nyempetin datang gitu ya. Harus disempatkan. Oke, mungkin itu saja teman-teman semuanya. Posi kita hari ini podcast Himasi. Mungkin kita akan bertemu di episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telepon tadi cak mana?